Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Loy Jerga, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan ke-16 kelompok keempat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu manajemen ASN di satuan kerja saya, yaitu KUA Kecamatan Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Yang pertama, identifikasi isu kontemporer di KUA Kecamatan Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Ada 3 isu yang saya angkat, yaitu isu pertama rendahnya partisipasi Catin mengikuti bimbingan perkawinan. Kedua, minimnya penggunaan teknologi informasi pada pelayanan bimbingan perkawinan. Dan yang ketiga adalah kurangnya sarana prasarana dan anggaran pendukung. Kemudian data dan fakta mengenai isu tersebut. Yang pertama yang ditemui adalah waktu tidak sesuai dengan kesibukan Catin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pentingnya bimbingan perkawinan. Dan yang ketiga adalah faktor jarak maupun biaya transportasi dan tidak adanya konsumsi. Untuk isu yang kedua, yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM ASN dalam penguasaan teknologi, dan infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil di beberapa desa. Sedangkan poin yang ketiga, yaitu merupakan sarana seperti komputer, printer yang hanya tersedia 1 unit, dan komputernya ataupun laptop dalam hal ini sering mengalami kendala. Yang ketiga adalah ruangan kurang memadai, dan tidak adanya proyektor untuk BIMWIN. Kemudian dampak dan pihak yang terdampak. Pertama, dampak rendahnya partisipasi BIMWIN, yaitu kurangnya pemahaman berkeluarga, yang hal ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, konflik suami istri, yang dapat berakibat buruk seperti perceraian. Hal ini juga berdampak buruk kepada keluarga, dalam hal ini adalah anak. Kemudian kinerja ASN menurun. Dalam hal ini, saya sebagai penghulu ataupun ASN di KUA tidak dapat melaksanakan fungsinya, yaitu pelayanan bimbingan perkawinan. Pihak yang terdampak adalah Catin, masyarakat secara umum, ASN KUA secara khusus, dan Kemenak. Yang kedua, minimnya penggunaan teknologi informasi yang berdampak kepada pelayanan yang tidak optimal dan kualitas kinerja ASN. Pihak terdampak Catin, masyarakat secara umum, ASN KUA secara khusus, dan Kemenak. Kemudian minimnya sarana prasarana. Hal ini berdampak kepada layanan yang tidak nyaman dan ASN kesulitan memberikan pelayanan yang prima. Pihak yang terdampak yaitu Catin, masyarakat secara umum, ASN KUA secara khusus, dan Kemenak. Kemudian keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan keterkaitannya dengan manajemen ASN. Isu yang pertama, rendahnya partisipasi Catin mengikuti bimbingan perkawinan. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu ASN dituntut melakukan perencanaan dan pengembangan SDM, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kinerja ASN. Dengan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Yang kedua, minimnya penggunaan teknologi informasi pada pelayanan BIMWIN. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, ASN dituntut memanajemen kinerjanya, melakukan digital skill atau peningkatan inovasi layanan, dan pengembangan kompetensi. Seorang ASN dituntut untuk mampu menggunakan teknologi untuk membantu dia dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya sarana prasarana dan anggaran pendukung. Ini berdampak dengan manajemen ASN, yaitu ASN mampu manajemen kinerjanya, manajemen perubahan, dan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini juga berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif.
Kemudian analisis isu menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Yang pada isu pertama, rendahnya partisipasi calon pengantin mengikuti BIMWIN, ditemukan total skornya yaitu 7. Yang kedua, minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pernikahan, total skornya 8 seperti pada tabel. Yang ketiga, minimnya sarana prasarana dan anggaran pendukung, memiliki poin 6, sehingga berdasarkan peringkat ditemukan adanya ataupun perlunya upaya dalam menangani minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pernikahan. Dalam hal ini, untuk menganalisis minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan perkawinan, saya menggunakan analisis Fishbone, yang dalam hal ini meliputi 4 poin. Ditemukan adanya 4 masalah. Yang pertama, skill, yang meliputi SDM terbatas, dalam hal ini SDM ASN, penghulu maupun penyuluh. Yang kedua, adanya kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi. Kedua, ada suppliers, yaitu ditemukan media teknologi informasi yang terbatas dan anggaran yang terbatas. Yang ketiga, ada sistem, yaitu ditemukannya hal penghalang seperti modul minim dan modul tersebut kurang menarik, dan metode yang teoritis. Yang keempat, ada surroundings, yaitu belum terintegrasinya penggunaan teknologi tadi, dan budaya konvensional dalam BIMWIN ini menggunakan metode ceramah. Sehingga hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan bimbingan perkawinan. Kemudian, gagasan kreatif penyelesaian masalah. Upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, yaitu menggunakan metode BIMWIN digital, yaitu seperti kelas online ataupun menggunakan modul interaktif. Yang kedua, yaitu BIMWIN Fun Class, yaitu ketika melakukan bimbingan, menarik perhatian dari chatin dengan menggunakan games ataupun multimedia, sehingga menjadikan bimbingan perkawinan tidak membosankan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode dialog dan diskusi, tidak hanya mengandalkan metode ceramah. Yang keempat, yaitu BIMWIN kolaboratif, dengan menghadirkan tokoh agama maupun pihak dari Pemda, komunitas, seperti menghadirkan orang dari pihak kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas, untuk menyampaikan mengenai masalah kesehatan, dan dalam hal ini tentunya mereka lebih ahli. Yang kelima adalah pembuatan media pendukung informasi dan evaluasi, seperti penggunaan media-media sosial untuk pemberian informasi dan pemberian materi pelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.